Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu, dalam salah satu majelis yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ikhlas datang untuk mencari al-haq, kemudian kita mampu untuk mengamalkannya. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberkahi duduk kita di tempat ini. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita masih di dalam bab termasuk yang merusak akidah, merusak hati, merusak iman. Ar-ruqa, jampi yang tidak memiliki 3 syarat yang telah lewat. Wat-tamaim, azimat. Terakhir kita sudah bahas kemarin, jampi yang boleh 3 syarat. Al-Quran, nama-nama Allah dan sifat Allah, atau doa Rasulullah SAW. Yang kedua dengan bahasa Arab atau bahasa yang dimengerti maknanya, bukan pakai pantun, ya, bukan pakai lelaka, ya. Dan tidak ada syirik di dalamnya, minta kepada selain Allah tidak ada. Kemudian yang ketiga, jangan diyakini jampi yang memberi pengaruh, tetapi Allah jampi hanya sebab yang dibolehkan oleh Allah dan disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian azimat sudah disebutkan, sebagian sahabat membolehkan kalau dari Al-Qur'an. Kalau bukan Quran jelas tidak boleh. Sebagian mengatakan Quran maupun bukan Quran tetap tidak boleh. Ini yang paling kuat. Sebab kalau menggunakan Quran, pertama, Quran akan dihinakan sampai dibawa ke dalam WC. Yang kedua, kalau Quran sudah dipakai, tidak menutup kemungkinan bukan Quran pun dipakai sama orang. Dan ternyata benar, lebih banyak tidak pakai Quran. Ujungnya saja berkat la ilaha illallah. Itu kalau tulisan. Kalau tidak, dan dari mana gelang ini? Dari gunung ini. Saya dapat waktu bertambah malam Jumat Kliwon. Yang ketiga, keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang yang namanya azimat secara umum. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Baik, sudah kita jelaskan. Adapun yang namanya tiwalah, guna-guna, pelet, senggeger, ya. Laki-laki cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya. Ya, ini sudah dimasukkan syirik. Sehingga disebutkan oleh para ulama kita ada namanya sorf. Suami benci sama istrinya, istri benci sama suaminya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, yufarriquna bainal mar'i wa zawji, memisahkan antara suami istri. Sebaliknya, suami cinta, ini namanya atf.
Yang suami istri yang sudah halal nikah nggak boleh dipeletin, apalagi anaknya orang. Ya, kan kenyataannya bukan suami meletin istrinya, tapi apa? Anak muda meletin putrinya orang. Nah begitu. Ini yang terjadi. Ya, sudah ngerjakan syirik, haram lagi. Inilah dia satu dosa menarik kepada dosa yang lain. Nabi mengatakan, innar ruqa wa tama'im wa tiwala syirkun. Pelet, guna-guna, senggegar, umum, tidak ada jalan. Tidak ada. Tidak boleh. Kan itu apa? Termasuk bagian dari sihir. Jadi jangan pernah mengira namanya sihir itu membunuh orang, beging orang. Kasih orang beging, ya. Dikirimkan pisau terbang katanya dan semisalnya. Datang ke dukun ini, datang ke dukun ini. Saya mau si fulan ini mati dengan cepat. Ya. Jangan kira itu saja nama sihir. Ini pelet ini sihir ini. Ya. Senggeger Nabi Yusuf. Ini terkenal ini. Ya. Jadi pelet Nabi Yusuf katanya. Ya, di sana bagaimana Zulaikha bisa tertarik pada Yusuf? Bukan dibaca sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu memang ganteng. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, laqad u'tiya syatral jamal. Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Yusuf itu separuh kegagahan, kegantengan dunia sama dia separuh. Yang sisanya separuh itu kita yang bagi. Ya bagaimana enggak terlena wanita? Ya coba lihat baca surat Yusuf. Ya. Wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atal kullu wahidatin minhunna sikina. Faqalat ikhruj 'alayhinna. Qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ya, setiap wanita, istri-istri pembesar dikasih makan, makanannya steak, ya, tidak bisa dimakan kecuali dengan pisau. Ya, kemudian dikatakan oleh istri penguasa, keluar engkau. Ya, disebutkan dalam tafsir itu ada penguasanya Tiftir atau siapa namanya. Keluar ke Yusuf katanya. Begitu keluar akbar tahun takbir semua. Ya, wa qatta'na aydiyahunna sambil motong tangannya. Mahadza basyarat, ini bukan manusia, ini malaikat ini katanya. Ini coba dibilang senggegar Nabi Yusuf katanya. Nabi Yusuf tuh ganteng. Ini sudah jelek pakai senggegar lah kalau. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ikhwan fiddin, ya hatta pas-pasan kita punya face model, tapi kalau bertauhid insyaallah cahaya di wajah itu. Cahaya di wajah itu. Coba lihat, kita lihat bagaimana kisahnya Julaibib. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab tentang sebab turun ayatnya wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Antum baca tafsir Ibnu Katsir nanti di sana. Bagaimana ceritanya? Ya. Namanya Julaibib ini dia sudah, ya, rupa sudah semua orang tahu sudah. Ya, sama dengan Adam Al-Ahnaf bin Qais, rupanya sudah, ya, bukan pas-pasan lagi, udah kurang dari pas sudah. Ya, enggak sudah. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Julaibib, kau mau menikah? Mau ya Rasulullah katanya. Tapi kan kau tahu, ya, uang nggak ada, bentuk sudah begini. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang meminangkan dia. Nabi ketuk pintunya para sahabatnya yang punya anak putri. Ya, marhaban Rasulullah, dikira Nabi yang ingin. Tapi siapa Rasulullah? Saya mau carikan Julaibib. Mundur. Yang kedua juga mundur. Sampailah pada saatnya ketemu. Begitu orang tua ini mau mundur, yang perempuan teriak, kabulkan permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabulkan. Ini berjiwa besar dan iman yang kokoh seorang wanita itu. Kabulkan permintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Betul, dinikahkan.
Tidak lama datang pengumuman perang, baru pengantenan. Ya, bulan madu pasti. Entah malam pertama atau malam kedua berangkat perang. Lalu Nabi SAW setelah perang, Nabi katakan, coba cari yang sudah mati. Katanya. Cari. Sekian ya Rasulullah. Cari lagi katanya. Ini ya Rasulullah. Cari lagi katanya. Ada yang masih ketinggalan yang dicari itu. Ternyata ditemukan Julaibib di antara sekian musuh yang sudah tergeletak dengan tangannya. Maka Nabi SAW pangku dia, pendek orangnya, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, huwa minni wa ana minhu. Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari diriku. Apa yang terjadi pada wanita tersebut? Nabi doakan dia, Allahumma sub 'alaiha sabba. Ya Allah, tuangkan rezeki itu kepada dia. Tidak ada janda yang paling banyak rezekinya kecuali mantan istrinya Julaibib. Karena apa? Dia mengikuti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan. Kidahnya, ya, sunnahnya. Masalah face itu dia kurang pas, dia pas. Allah yang ngatur sudah itu. Jangan pakai senggegar-senggegar sudah. Baik, itu dah rupa tidak pas, pakai senggegar kan dua sudah ini. Baik. Jadi yakin, pertama Allah ciptakan segala makhluk itu berpasang-pasang. Namanya manusia akan cari pasangannya. Laki akan cari perempuan, perempuan akan cari laki-laki. Apalagi kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa minder. Ya. Allah berikan jalan keluar. Toh kalau tidak dapat di dunia, bagaimana di akhirat? Bidadari surga, yang mana sekiranya satu bidadari tersingkap betisnya, akan terang benderang dunia ini. Dengan apa? Dengan isi dalam tulangnya itu, lolohnya itu. Terang dunia ini. Hanya satu bidadari. Bagaimana kalau 10 bidadari? Baik, kita lanjutkan. Wan Abdullah bin Ukaim marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim marfu', Nabi SAW bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Rawahu Ahmad dan Tirmidzi. Dan hadis ini sahih atau hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga Imam Ahmad, juga Al-Hakim dan yang lainnya. Jadi hadis ini hasan, sahih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, Allah serah dia kepada barang yang digantung itu. Artinya apa? Menggantung dengan tujuan dapat manfaat, menolak mudah. Namanya azimat. Barang yang digantung ini, apalagi beli, tidak mungkin namanya hati itu tidak akan bergantung kepada dia. Tidak mungkin. Sebab kalau tidak bergantung, apa manfaatnya digantung, ngerembengin, bikin susah aja. Mau buang air dibawa, mau kesini dibawa. Tapi apa? Harapan manfaat, kemudian tertolak mudah. Nah, siapa yang menggantungkan hal-hal seperti ini? Wukila ilaih. Allah serah dia kepada barang tersebut. Allah tidak tanggung jawab. Allah tidak punya penjagaan terhadap orang tersebut. Baik. Abdullah bin Ukaim yukanna Aba Ma'bad al-Juhani. Kunyahnya Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Adraka zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'raf annahu sami'a min. Dia bertemu zaman Nabi tetapi tidak ada riwayat menjelaskan beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau memang dikatakan dia sahabat, ya, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah hadisnya sahih. Kalau memang riwayat sanad-sanad lain sahih. Marfu'an, yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisnya. Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an. Siapa menggantungkan sesuatu? Menggantung ini para ikhwan, para jamaah, menggantung dengan tangan atau hatinya bergantung. Itu sudah perbuatan menggantung, ya, atau hatinya bergantung. Sama-sama menggantung namanya.
Iltafata qalbuhu anillahi ila syai'. Hatinya berpaling dari Allah kepada barang itu. Ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u an. Dia berkeyakinan itu memberi manfaat atau menolak mudarat. Pasti sudah. Ada enggak azimat bukan itu keyakinan, saya tanya sekarang? Enggak ada. Sampai sanggup bayar 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Kenapa? Itu harapan meraup rezeki, menolak mudarat. Dipasang di warung, ya, pasang di dagangan, masukkan di bawah mejanya. Supaya apa? Pembeli itu semua datang. Wukila ilaihi, ay wakkalahu Allah ila dzalika syai' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadhala. Allah serah dia kepada barang tersebut dan Allah hinakan orang tersebut. Mending kalau diserah saja tanpa dihinakan, diserah dihinakan. Baik. Arti hadis ini secara menyeluruh, hadza haditsun wajizul lafz. Hadis ini singkat ucapannya, azimul faidah, besar manfaatnya. Yukhbiru fihi Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memberitakan, anna man iltafata biqalbihi, siapa yang hatinya menoleh, au fi'li, atau perbuatannya menoleh, au bihima jami'an, atau hati dan perbuatannya menoleh, ila syai'in, kepada barang, kepada sesuatu, yarju minhu naf'a, berharap dapat manfaat dari barang tersebut, dan tertolak dari dirinya mudarat. Wakkalahu Allah ila dzalika syai', Allah akan serah dia kepada barang itu. Faman ta'allaqa billah, sebaliknya, siapa yang bergantung kepada Allah, hanya Allah sudah. Pak, bagaimana motornya itu? Apa tidak perlu kasih jampi-jampi apa segalanya? Tidak perlu ditanamin jarum ke apa? Ya, syarat-syarat katanya. Serah kepada Allah, yang penting kunci pintu, serah sudah. Tapi jangan dibiarin tadi kunci pintunya, nggak benar juga. Ya,